Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita untuk dapat datang beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita undang Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita, memimpin peribadahan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita. Amin. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Inilah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita sujud menyembah dan memuji nama Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Esa, yang selalu hadir untuk menuntun dan memelihara umat-Nya. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Tuhan Allah hadir, kita nyanyikan ketiga baitnya. Dengan segala musik, semua orang puji nama Tuhan. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, naikkan mengelilingi Dia. Suci, 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 puji kabar semua orang pun puji
dipersilakan bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Namun firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah gagal untuk memuliakan nama Allah. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah melakukan dosa dan kesalahan. Mari saat ini kita datang di hadapan hadirat-Nya, mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, serta memohon pengampunan dari-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku kepada satu sama lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami daripada dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengetahui apa saja yang kita perbuat di dalam hidup kita. Tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari sebagai umat Tuhan, kita terbuka atas kehidupan kita. Kita datang dengan kerendahan hati. Mari kita katakan dalam pujian kita, di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Di depan mata Yesus, aku datang miskin dan penat. di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat di depan
depan mata Yesus ternyata kesalahan. Di depan mata Yesus ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah bagi setiap kita yang dengan tulus dan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Dan bagi setiap orang yang bertekad untuk hidup menurut kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Berita anugerah bagi kita terdapat dalam Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sebagai umat Allah yang telah diampuni dosa-dosanya, mari kita terus melangkah maju dalam iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita selama 1 minggu yang akan datang. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 12. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa waktu dan kesempatan yang ada di dalam dunia ini itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pepatah lama memang selalu benar bahwa waktu itu adalah uang. Waktu yang sudah hilang itu tidak bisa dibeli kembali. Mari kita pergunakan akan waktu yang Tuhan berikan. Serahkanlah hidup kita untuk melayani Tuhan dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Merespon akan anugerah pengampunan dari Tuhan, mari kita sambut dengan pujian PPR nomor 105A, Diriku Bagi Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Serta jiwaku padamu ku serahkan, pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu, dalam darah-Nya yang terindah, segenap jiwaku disucikan, segenap raga jiwaku milikmu, ini sampai selamanya. Serahkanlah hatiku dan bertata di situ, jadikanlah hidupku sebagai bait kudus-Mu, dalam darah-Nya yang terindah, segenap jiwaku disucikan, segenap raga jiwaku milikku, ini sampai selamanya. Kasih yang dalam hati pada Yesus aku beri. Kasih yang dalam hati pada Yesus aku beri, segenap hidupku Tuhan padamu
dalam darahnya yang terindah. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Yang terindah, Segenap jiwaku disucikan, segenap raga jiwaku milikmu, kini sampai selamanya. amin. Biarlah hidup kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang kita sudah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita yang percaya dalam hati kita bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati, mari kita menyatakan tekad dan komitmen iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat datang beribadah dan melayani-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk para hamba Tuhan, untuk penatua dan pengurus komisi di GKT Ampenan. Ya Bapa, kiranya kasih dan anugerah-Mu memimpin setiap mereka untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim di dalam memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan Tuhan yang cukupkan segala keperluan di dalam pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, biarlah kami menjadikan kasih sebagai dasar dari pelayanan yang kami lakukan, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada tanggal 18 Mei di Pantai Sire. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati segala persiapan yang dilakukan oleh panitia hari-hari besar Kristiani, di mana pada minggu ini adalah rapat terakhir untuk mempersiapkan akan acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya semua acara dapat terlaksana sesuai dengan keputusan bersama. Dan Tuhan juga pimpin untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin pujian, pembawa renungan firman, pemandu games, serta yang terlibat di dalam acara. Tuhan yang pimpin. Tuhan juga pimpin akan semua jemaat yang ikut serta di dalam ibadah ini, supaya hati dan pikiran mereka dapat terfokus pada pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami semua. Dan iman kami semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan yang menang atas dosa dan maut. Allah yang mencurahkan roh-Nya untuk memimpin, menolong dan menghibur kami dalam segala keadaan. Saat ini kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati akan semua sekolah teologi dengan segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan memberkati para rektor, para dosen dan staf agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya pendidikan kepada para mahasiswa, baik dalam pengetahuan secara akademis maupun di dalam pembinaan karakter,
sehingga pelayanan mereka nantinya di ladang Tuhan dapat menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk STT Aletheia di bawah naungan Sinode GKT, kiranya Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala keperluan yang ada. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Ya Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah atas bangsa kami. Tuhan memimpin pelaksanaan pemilu di tahun 2024 agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan dan manipulasi. Dan kiranya pemimpin yang nantinya terpilih dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan jujur. Inilah doa-doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara GKT Ampenan. Kepada paduan suara dipersilahkan.
Terima kasih kepada tim paduan suara yang sudah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah seperti pujian tadi, kita rindu untuk bernyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang mengasihi, hati yang siap untuk melakukan segala tugas yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa menguatkan akan panggilan kita di dalam melayani. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Kaum wanita menyanyikan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Berikanku mata seperti matamu, kaum pria. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku bersama-sama. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu Pada hambanya saya persilakan. melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memiliki mata, hati, tangan, dan kaki yang terus melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya mari memberkati kami, siapkan hati kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Waktu penyampaian firman pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak mari bersama-sama kita buka bagian Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga
ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Pertama Korintus 3 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Jika sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 16 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengawali khotbah saya dengan sebuah kisah. Ketika SMP, saya itu berpindah dari kampung ke kabupaten untuk sekolah. Ketika di situ saya masuk ke sebuah gereja lokal di sana. Kemudian awal-awal diarahkan untuk pergi ikut remaja, ibadah remaja. Ketika datang pertama kali saya rasa saya itu nggak punya teman, benar-benar. Saya nggak punya teman, terus teman-teman yang remaja yang lain pun saya rasa seperti tidak ada yang inisiatif untuk mendekati, seperti itu. Kemudian beberapa kali saya rasa kayaknya udah deh, saya nggak mau lagi pergi beribadah di tempat itu. Kemudian saat itu saya tinggal sama adiknya mama bilang, ya udah minggu ini kamu nggak usah pergi ibadah. Saya senang. Tetapi minggu depan disuruh pergi lagi. Akhirnya dipaksa untuk pergi ikut remaja. Akhirnya saya datang ikut setiap minggu, dan hari lepas hari saya rasa saya semakin masuk dan menikmati persekutuan di dalam persekutuan remaja itu. Nah Bapak Ibu, yang saya mau katakan itu adalah tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Bahkan gereja kita hari ini pun kita bisa katakan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan, perselisihan, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana di tengah setiap masalah itu kita tetap berkomitmen untuk tetap teguh bersatu, tidak terpisah, tidak terpecah satu sama lain. Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Korintus, itu permasalahan mereka sangat-sangat kompleks ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari pasal 1 sampai pasal 3, itu cuma 3 pasal ya, tetapi sudah ada 3 topik yang membahas tentang perpecahan. Itu Paulus melihat jemaat pada saat itu tengah menghadapi perpecahan. Bisa slide selanjutnya. Kita lihat sekiranya itu ada 2 hal yang menjadi penyebab perpecahan pada saat itu. Ya. Yang pertama itu adalah favoritisme. Jemaat saat itu terpecah dalam berbagai kelompok, kemudian mereka lebih memfavoritkan rasul ini, lebih memfavoritkan pemberita firman yang ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 1, dan juga di pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di situ Paulus katakan, ada yang mengatakan dari golongan Apolos, ada yang mengatakan dari golongan Kefas, ada yang mengatakan dari golongan Paulus, ada yang mengatakan dari golongan Kristus. Dan setiap golongan ini saling menganggap diri lebih baik satu dengan yang lain. Karena hal inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jemaat itu kemudian anggota gereja pada saat itu kemudian menyampurkan hikmat-hikmat duniawi itu dimasukkan ke dalam gereja. Saat itu para rasul, ini dikatakan rasul-rasul palsu, mereka itu datang dan memberitakan tentang agama Yudaisme yang tidak sesuai dengan kekristenan pada saat itu. Kemudian yang mereka beritakan agama tentang Yudaisme ini digunakan oleh sebagian jemaat pada saat itu untuk mengevaluasi pemberitaan firman yang disampaikan di gereja pada saat itu. Sehingga bagi mereka, oh itu salah, itu enggak benar. Dan mereka menggunakan hikmat duniawi, hikmat yang salah itu kemudian dicampur adukan ke dalam pengajaran gereja pada saat itu. Hal ini kemudian membuat perpecahan di dalam jemaat. Ketika Paulus melihat situasi seperti ini, bagi Paulus jemaat ini harus ditolong supaya tidak semakin terpecah, tidak semakin hancur. Kemudian Paulus memberikan nasihat. Kalau kita lihat yang pertama,
Nasihat pertama yang Paulus berikan, yang juga menjadi pelajaran bagi kita hari ini, itu adalah yang pertama, orang percaya itu adalah bait Allah. Bisa ke slide selanjutnya. Ya, orang percaya adalah bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus ketika mengatakan di sebelumnya, di ayat yang ke-14 sampai 15, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, Paulus itu jelaskan tentang bangunan, dasar dari bangunan. Paulus bilang gini, saya itu sebagai orang yang paham tentang bangunan, saya ini sudah meletakkan dasar bagi gereja, bagi jemaat di Korintus. Dan Paulus katakan dasar yang sudah dia letakkan ini adalah dasar yang sangat baik. Sehingga para rasul-rasul yang lain yang akan datang dan membangun di atas dasar itu harus pastikan bahwa bahan peralatan yang digunakan untuk membangun itu adalah bahan dan peralatan yang bagus. Sehingga tidak merusak bangunan yang sudah dibangun lebih awal oleh Paulus pada saat itu. Jadi Paulus mau tekankan begini, jemaat di Korintus itu Paulus sudah dasari dengan Yesus Kristus. Sehingga para pemberita Injil yang lain, para rasul yang lain yang mau datang dan membangun lagi di atas, membangun firman Tuhan lagi di situ, itu harus memastikan bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang sesuai dengan dasar Yesus Kristus ini. Tidak boleh lain dari itu. Karena kalau lain dari itu, maka bangunan yang dibangun itu akan rubuh, akan hancur. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-12, Paulus itu bilang, kalaupun kamu itu bangun dengan emas, bangun dengan perak, dengan permata, atau hal seberharga apapun, kalau dasarnya itu bukan Yesus Kristus, itu akan hancur. Paulus ini menekankan bahwa pentingnya Yesus Kristus itu menjadi dasar di sebuah gereja. Dan Bapak Ibu yang terkasih, setelah menjelaskan itu, Paulus kemudian masuk ke bagian ini, bahwa orang percaya adalah bait Allah. Bait Allah yang dasarnya telah dibangun dengan Yesus Kristus. Itu Paulus katakan bahwa kamu sekalian, para jemaat, para hamba Tuhan, itu pun adalah bait Allah. Bait Allah tempat di mana orang-orang datang bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Bait Allah itu sebuah bangunan yang sangat-sangat penting bagi orang Yahudi pada saat itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, itu orang-orang Yahudi, orang-orang umat Allah pada saat itu berusaha dengan luar biasa untuk membangun bait Allah. Bahkan ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, itu hal pertama yang mereka lakukan adalah berembuk untuk bagaimana harus membangun bait Allah. Karena bagi orang Yahudi, bait Allah itu adalah lambang kehadiran Allah. Lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat yang akan menyertai umat itu. Dan Paulus bilang, kamu sekalian pun adalah bait Allah. Allah hadir di dalam kamu dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus ketika mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah, itu sebelumnya Paulus katakan pertanyaan seperti ini. Atau tidak, ayat yang ke-16 ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kata tidak tahukah kamu itu ternyata digunakan Paulus sebanyak 10 kali di dalam suratnya pertama Korintus. Hanya di dalam surat pertama Korintus, Paulus gunakan kata ini sebanyak 10 kali. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab lain, itu kurang dari itu. Itu semacam sindiran ya kepada jemaat pada saat itu, karena jemaat saat itu mungkin dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam masalah saat itu. Paulus itu mau bilang, masa kamu gak tahu kalau kamu itu bait Allah? Ya, setidaknya kata-katanya Paulus itu kalau diartikan dengan kata-kata kita sehari-hari seperti itu. Masa kamu gak sadar, masa kamu gak tahu bahwa kamu itu bait Allah? Paulus mau menyadarkan kepada para hamba-hamba Tuhan saat itu, para rasul yang lain, para jemaat, bahwa mereka itu adalah bait Allah. Dan kita semua Bapak Ibu itu dikatakan hari ini bahwa kita adalah bait Allah. Karena kita adalah bait Allah, maka yang harus kita lakukan adalah, slide selanjut. Maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu membawa kesatuan. Saat itu jemaat tengah mengalami perpecahan. Bahkan
seperti yang saya katakan tadi, pasal 1 sampai pasal 3 itu sudah ada 2 topik yang bahas tentang perpecahan di tengah jemaat. Maka salah satu tujuan Paulus katakan bahwa kamu itu bait Allah, salah satu tujuannya itu adalah supaya jemaat itu tetap menjaga kesatuan. Karena lambang dari bait Allah itu juga adalah tempat perkumpulan berbagai macam orang percaya dengan latar belakang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Nah, demikian juga kita hari ini Bapak Ibu. Kita yang berkumpul di dalam gereja itu pun dari berbagai macam latar yang berbeda-beda. Dari budaya yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, saya merasa saya introvert pun dengan rekan introvert yang lain pun itu udah berbeda sekali. Pola pikir saya nggak mungkin sama dengan pola pikir yang lain. Apalagi saya dengan teman-teman yang ekstrovert, itu sangat-sangat berbeda. Tapi dengan berbagai macam perbedaan, ternyata kita disatukan di dalam bait Allah, disatukan di dalam komunitas ini, Jemaat Gereja Kristus Tuhan. Bukan berarti akan terus ada, bukan berarti kita tidak akan mengalami perselisihan, mengalami perpecahan, mengalami pertengkaran. Itu pasti akan terjadi. Tidak ada satupun gereja yang sempurna. Hal itu pasti akan terjadi. Tapi yang Paulus mau ingatkan adalah bahwa harus tetap menjaga kesatuan satu sama lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai bait Allah, kita harus bersatu, harus tetap menjaga diri satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih, dari yang tadi saya jelaskan, berbagai macam perbedaan di dalam gereja itu kiranya menjadi harmoni yang indah ya. Kita saling peduli satu sama lain, kita saling membangun, mendorong satu sama lain. Berbagai karunia kita gunakan itu bersama-sama untuk saling membangun, untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan yang kedua, kita sebagai bait Allah itu juga harus memancarkan kemuliaan Allah. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan suruh Musa untuk bangun tabernakel berupa tenda, tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umat, itu ada satu kisah di mana dikatakan bahwa tiba-tiba turun awan gelap meliputi bait itu, tetapi tiba-tiba juga nampak kemuliaan Allah bersinar. Dan itu dilihat oleh seluruh orang percaya saat itu, seluruh umat Israel pada saat itu. Jadi Paulus juga mau tekankan bahwa ketika kamu adalah bait Allah, maka yang harus dilakukan juga adalah memancarkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Ketika kita sadar bahwa kita adalah bait Allah, maka ketika kita dimanapun itu, di tempat kerja, sekolah, dimanapun itu, yang harus kita lakukan adalah kasih Kristus terpancar melalui kehidupan kita, terpancar melalui tindakan kita hari lepas hari. Bahkan Bapak Ibu, ini juga ditekankan itu bagi para pengajar. Ini kita hari ini bukan hanya sebagai hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, sebagai pengajar guru di sekolah atau dimanapun itu, juga diingatkan bagaimana kita itu bisa memuliakan Tuhan melalui pengajaran-pengajaran kita. Tadi firman Tuhan itu dituliskan, itu tujuannya juga untuk para pengajar, para rasul pada saat itu. Maka firman Tuhan ini juga ditujukan kepada setiap kita yang melayani dalam pemberitaan Injil. Firman Tuhan ini ditujukan juga kepada kita. Yang kedua, yang Paulus mau nasihatkan, yang Paulus mau ajarkan adalah, bisa slide selanjutnya, bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, tadi poin pertama itu dikatakan bahwa kamu itu adalah bait Allah. Hai orang percaya, kamu adalah bait Allah. Setelah itu Paulus lanjutkan, karena kamu sebagai bait Allah, maka Roh Kudus itu berdiam di dalam kamu. Jadi sangat berkaitan antara dua poin ini. Paulus ketika mengatakan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita, itu Paulus juga sedang merujuk kepada satu ruang kudus yang ada di dalam bait Allah. Ketika Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of the Christ, film ketika kematian Tuhan, itu ketika Kristus mati, yang terjadi adalah bait suci terbelah menjadi dua, sehingga
bait suci terbelah menjadi dua, dan itu menandakan bahwa bait suci yang tadinya hanya bisa dimasuki oleh para imam, oleh imam-imam besar, itu telah Tuhan ubah, dan kita hari ini bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan kapanpun itu, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Peristiwa salib itu membuat Kristus itu berdiam di dalam kita, Bapak Ibu. Peristiwa salib itu membuat kita hari ini dianggap sebagai bait Allah. Peristiwa salib itu juga kemudian membuat Roh Kudus berdiam di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, itu saya rasa suatu hal yang sangat-sangat indah. Apalagi Roh Kudus itu berdiam di tengah komunitas Gereja Kristus Tuhan. Saya rasa itu suatu hal yang sangat-sangat indah, suatu hal yang sangat-sangat kita syukuri untuk hal itu. Dan Paulus katakan, kita sebagai bait Allah, itu ternyata Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah komunitas kita bergereja. Satu sama lain, Roh Kudus hadir di situ. Bapak Ibu yang terkasih, hadirnya Roh Kudus ini juga menolong kita untuk saling perhatikan satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Paulus juga mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa Kristus itu, Roh Kudus itu hadir secara langsung dan hidup di dalam kehidupan mereka. Tidak seperti agama-agama lain pada saat itu yang membangun kuil-kuil kafir, menyembah patung, dan menganggap bahwa dewa mereka hadir dalam bentuk patung itu. Paulus mau tekankan, kamu itu tidak seperti itu. Kamu itu mengalami langsung bagaimana Kristus hadir dan hidup di dalam kehidupan kamu. Saya rasa ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Mungkin kita tidak pernah berpikir ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin kita pikir, itu suatu hal yang biasa lah. Kita sebagai orang percaya, ya Kristus hidup dalam kita. Tetapi kalau kita pikir kembali bagaimana kehidupan kita yang dahulu penuh dengan dosa yang seharusnya dihukum, tetapi kemudian ditebus, dan Kristus itu yang menebus kita sekarang hidup di dalam kehidupan kita. Rohnya hidup di dalam kehidupan kita. Dan karena Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka yang harus kita lakukan adalah, bisa slide selanjutnya. Yang pertama itu menjaga kekudusan hidup. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi setelah pasal 3, itu ternyata terjadi dosa kenajisan, hawa nafsu di tengah kehidupan berjemaat di Korintus pada saat itu. Jadi masalahnya jemaat Korintus itu bukan hanya satu, bukan hanya perpecahan. Ternyata setelah itu ada banyak sekali masalah-masalah lainnya. Dan Paulus mau ingatkan juga pentingnya kalian sebagai bait Allah, pentingnya kalian yang menyadari bahwa Kristus hidup di dalam kalian, Roh Kudus hidup di dalam kalian, itu harus menjaga kekudusan hidup. Ini apalagi untuk anak-anak muda, Bapak Ibu. Saya rasa nasihat ini ditujukan juga kepada kita. Hari ini dunia kita itu sedang menormalkan hal-hal yang bagi kita dulunya itu adalah hal-hal yang tabu. Hari ini dunia itu melihat, wah itu hal-hal yang normal, gak apa-apalah kamu lakukan itu hal yang normal kok. Contohnya aja Bapak Ibu, hari ini kita melihat teman-teman yang punya orientasi seksual berbeda, kaum LGBT, itu ketika zaman dulu sekali, itu orang melihat itu sebagai sebuah aib yang sangat besar. Tetapi kemudian bergeser, dari aib yang sangat besar itu kemudian bergeser, itu karena kelainan genetik. Kemudian bergeser lagi hari ini, itu sebuah pilihan, itu hak hidup yang tidak boleh ditentang oleh siapapun, yang tidak boleh disalahkan oleh siapapun. Jadi semakin bergeser ya, yang dulunya bagi kita sebuah hal yang tabu, hari ini dianggap sebagai sebuah hal yang normal, nggak apa-apa untuk hal itu. Dan dulu mungkin Bapak Ibu lebih mengalami, dulu gaya pacaran masa dulu itu mungkin sangat berbeda dengan hari ini ya Bapak Ibu. Dulu itu saya sering dengar katanya dulu pegangan tangan bisa hamil. Dulu sering mendengar yang seperti itu. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda itu menikmati hidup dengan begitu bebas, menikmati hidup dengan
Ya tidak takut, tidak malu seperti zaman dahulu. Jadi kita lihat itu segala hal yang bagi kita dahulu tabu, sekarang sedang dinormalkan. Sekarang sedang dianggap satu hal yang biasa, tidak boleh malu, tidak boleh takut untuk hal itu. Nah sebagai anak-anak muda, kita sedang hidup nih di zaman yang seperti ini. Tapi kita dituntut bagaimana tetap menjaga kekudusan hidup. Bagaimana tetap menjaga supaya kita itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan ini juga berlaku untuk setiap kita. Menjaga kekudusan hidup itu juga menjaga emosi kita setiap hari. Bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain karena emosi sesaat. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu ciri Roh Kudus hidup di dalam kita adalah hal ini, menjaga kekudusan hidup. Dan yang kedua itu adalah hidup di dalam penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika di dalam perjanjian lama Allah hadir di tengah-tengah umat, itu semua orang bersujud di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan beberapa kisah ketika Tuhan itu menampilkan diri secara langsung kepada beberapa orang, kepada beberapa imam pada saat itu, kepada Abraham dan juga beberapa orang kepercayaan Tuhan lainnya. Itu dikatakan mereka itu langsung tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan mereka tidak layak untuk melihat Allah yang kudus. Begitupun seharusnya kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita sadar bahwa Kristus itu sedang hidup dalam hidup kita, Roh Kudus itu sedang hidup di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan itu adalah adanya perasaan segan terhadap Allah, adanya perasaan rindu untuk menyembah Allah setiap harinya. Penyembahan kepada Allah itu tidak hanya ketika kita di gereja, bahkan di gereja pun saya tidak yakin kalau kita sedang serius menyembah Allah. Karena saya juga kadang melakukan hal itu Bapak Ibu. Tapi hari ini diingatkan kembali Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita itu adalah salah satu tujuannya untuk menyembah Allah. Ketika di gereja, pujian, ayo mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika disuruh tepuk tangan, ayo kita semangat tepuk tangan. Walaupun ya Bapak Ibu, kita ini tradisi orang reform ya, yang mungkin agak sedikit kaku kalau disuruh tepuk tangan. Walaupun itu bukan sebuah hal yang salah, cuman karena tradisi, jadi kita sudah terbentuk dengan itu. Tapi di hari ini diingatkan kembali bagaimana hidup kita itu penuh dengan penyembahan. Salah satunya ya adalah ini. Ketika memuji, ya kita memuji dengan sungguh-sungguh. Ketika dengar firman-Nya, kita dengarkan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, hidup dalam penyembahan ini pun bisa kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari di luar gereja. Ketika di tempat kerja dimanapun itu, di dalam keluarga, dimanapun itu, kita harus menunjukkan sikap penyembahan. Karena sikap penyembahan itu keluar dari sikap hidup kita, orang bisa lihat, oh orang ini ternyata menghargai Allah. Oh orang ini ternyata menghargai Allah yang menyertai dia selama ini. Bagaimana orang bisa melihat hal itu? Orang bisa melihat itu melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat tiap hari. Orang bisa melihat itu melalui keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Ketika di kantor, di sekolah, ketika ada pilihan-pilihan yang mungkin bagi kita, oh kalau saya pilih ini nanti salah ini. Atau saya pilih ini ternyata ini pilihan yang benar. Ketika diperhadapkan dengan dua hal ini, orang itu bisa lihat, oh dia ini ternyata menghargai Tuhannya. Dengan cara apa? Dia memilih hal-hal yang benar. Walaupun mungkin itu tidak begitu menguntungkan bagi dia. Tetapi dia berkomitmen untuk pilih hal itu. Nah, sikap penyembahan itu bisa kita tunjukkan dalam hal-hal ini. Orang bisa melihat rasa kagum kita kepada Tuhan. Orang bisa melihat rasa segan, rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah dua nasihat yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga dinasihatkan kepada kita hari ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bait Allah di sini adalah setiap umat percaya. Dikatakan bahwa ketika ada orang yang mau datang dan membinasakan umat Allah, Allah katakan orang itu akan berurusan dengan Allah. Membinasakan ini dengan cara apa? Itu beragam hal. Bisa dengan pengajaran, orang bisa datang menyebarkan berbagai ajaran-ajaran palsu di tengah jemaat, berusaha menyesatkan jemaat. Itu Tuhan katakan itu akan berurusan
dengan Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah membaca kisah para bapak-bapak gereja zaman dulu, para bapak reformator, ada Calvin, Luther, Zwingli. Itu ketika di situ dikatakan ketika terdapat orang yang secara sengaja menyebarkan ajaran-ajaran palsu, ternyata orang itu tidak dihukum dengan ringan. Ternyata orang itu kemudian langsung dihabisi, langsung dibunuh pada saat itu. Saat itu sedang maraknya penyebaran ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan jemaat. Dan bagi para bapak gereja, itu suatu hal yang sangat-sangat bermasalah yang harus segera dihentikan. Karena jemaat bisa saja terpengaruh dan itu bisa saja menyesatkan iman kita. Maka hari ini, nasihat ini sungguh diperuntukkan bagi kita, para pengajar, bagi hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Perhatikan bagaimana kita mengajar. Pesan firman Tuhan yang kita sampaikan itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah. Itu adalah salah satu cara Allah melindungi gerejanya. Dan juga cara Allah melindungi juga adalah ketika ada serangan-serangan luar yang mungkin untuk melumpuhkan gereja kita. Mungkin supaya gereja kita tidak beroperasi. Tuhan katakan, Tuhan akan melindungi itu. Saya beberapa waktu lalu ketika dengar cerita dari ada Pak Edi juga, Pak Eko, ada Bu Lili tentang peristiwa beberapa tahun lalu ketika kerusuhan seperti itu. Itu bagaimana usaha-usaha Tuhan melindungi, harus lari, nginap di Polda dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu salah satu cara bagaimana Tuhan itu melindungi umatnya. Kalau Tuhan tidak melindungi, mungkin saat itu mungkin gereja bisa saja ditutup, tidak beroperasi sampai hari ini. Tapi janji Tuhan itu ternyata dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya berjanji, tapi Tuhan berjanji menyertai umatnya. Umat orang-orang percaya Tuhan berjanji untuk menyertai itu. Maka kita percaya Bapak Ibu bahwa masa depan gereja kita, gereja Kristus Tuhan GKT Ampenan, kita percaya bahwa kedepannya pun Tuhan akan menjaga dan melindungi. Amin Bapak Ibu. Kita percayakan hal itu. Tuhan sudah berjanji bahwa ketika ada orang yang berusaha menghancurkan umat Tuhan, berusaha mencelakakan umat Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan pribadi-pribadi itu. Maka kita hari ini tetap semangat beribadah, tetap semangat melayani. Kita tetap fokus kepada pelayanan-pelayanan kita setiap hari. Biarlah Tuhan yang melindungi kita, biarlah Tuhan yang menjaga kita. Kita sebagai bait Allah, Kristus hadir di dalam hidup kita dan Kristus melindungi kehidupan kita hari lepas hari, melindungi komunitas GKT Ampenan, melindungi gereja GKT Ampenan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita sebagai bait Allah, kita sebagai komunitas di mana Allah hadir, tetap bersatu, tidak boleh terpecah belah satu sama lain, tetap mengasihi satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa memang tidak ada satupun gereja yang sempurna, tidak ada satupun gereja yang terlepas dari masalah, tidak ada satupun komunitas yang sempurna. Tetapi di tengah ketidaksempurnaan itu Tuhan, tolong kami supaya kami tetap bergandengan tangan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling menopang satu sama lain, sehingga kami pada akhirnya seperti jemaat di Korintus yang menyadari bahwa kami adalah orang-orang percaya yang telah ditebus dan disatukan di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan juga menolong kami juga supaya kami sadar bahwa kami adalah bait Allah, tempat di mana Allah hadir. Karena itu ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kekudusan, untuk terus memancarkan kemuliaan-Mu, untuk terus menjaga kesatuan satu sama lain. Di tengah berbagai macam perbedaan, pikiran, budaya, hal apapun itu, kiranya itu tidak menjadi pemicu pemecah belah di antara kami. Tetapi kiranya melalui perbedaan-perbedaan itu kami semakin saling menghargai,
kami semakin saling bisa menerima satu sama lain, bergandengan tangan membangun gereja yang kami cintai ini menjadi gereja yang lebih baik lagi hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji akan menjaga dan melindungi kami, melindungi komunitas ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menjadi semangat bagi kami untuk terus melibatkan diri di dalam setiap pelayanan di gereja ini, melibatkan diri untuk melayani Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami sebagai komunitas di tempat ini. Tuhan terus persatukan kami hari lepas hari, kami semakin hidup berdampingan dengan baik satu sama lain hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Lause Christian. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Roh Kudus dan hendaknya kita menjaga kekudusan hidup, setia menyembah kepada Tuhan. Dan kita juga diingatkan bahwa kita harus tetap bersatu karena Kristus adalah satu. Saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan oleh penatua. Mari kita memberikan persembahan dengan didasari oleh firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian. Sembahkanlah yang ada. Hati penuh rasa syukur dan puji. Boleh persembahkan hati yang bersyukur dan puji, rendah hatiku bekerja. Bapak Ibu jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mohon kesediaan Bapak Hanafi memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima persembahan ini dan berkatilah, semoga berguna bagi pelayanan saat ini. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat yang berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh penatua. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Hari ini ada beberapa warta yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Lusahana. Terima kasih Lusahana untuk firman Tuhan. Demikian juga kepada tim paduan suara yang telah memberikan persembahan pujian pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami tunggu selanjutnya. Juga terima kasih untuk liturgos serta pemusiknya. Terima kasih. Sebelum kita membacakan beberapa warta yang ada pada pagi hari ini, apakah ada di antara kita saat ini ada yang mungkin baru hadir pertama kali di GKT Ampenan ini? Silakan jika ada untuk dapat bangkit berdiri di tempat. Tidak ada. Terima kasih juga. Warta yang pertama, bahwa gereja kita GKT Ampenan akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus seperti biasa, yaitu di tempat terbuka yang dinamakan ibadah padang. Ibadah padang ini akan dilaksanakan di Pantai Sire di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 Mei 2023 hari Kamis. Kita usahakan berangkat pukul 7 dan berakhir pukul 15 sore. Sementara itu Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri karena hari ini adalah hari terakhir dalam mendaftarkan diri untuk keikutsertaannya dalam ibadah padang. Silakan dapat menghubungi Saudari Gladys dan Ibu Suhartini selesai ibadah ini. Dengan ketentuan dewasa dikenakan dana 30.000, sedangkan anak-anak 20.000 ya, 20.000. Jadi silakan. Hari ini adalah hari terakhir dalam mendaftarkan diri keikutsertaannya. Kemudian juga hari ini panitia hari-hari besar agama GKT Ampenan akan mengadakan rapat terakhir pukul 11 WITA di RSG GKT Ampenan. Mohon kehadirannya seluruh panitia untuk dapat memberikan masukan, untuk dapat memberikan laporan terakhir mengenai persiapan ibadah padang ini. Berikutnya, bahwa nanti di ibadah kedua Bapak Pendeta Suhartoyo akan melayani keluar di GPIB Bung Karno. Mohon dukungan doanya. Selanjutnya, latihan paduan suara tetap dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk dapat hadir bersama-sama dengan tim paduan suara berlatih. Kemudian mengenai kelas katekisasi, silakan Bapak Ibu lihat di warta e-warta, juga yang membutuhkan konseling. Silakan. Berikutnya, hari ini ada rekan kita Bapak Hanafi berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Hanafi. Mengenai jadwal khotbah, persekutuan doa, komisi, visitasi baptisidi, jam kerja kantor, silakan dapat membaca sendiri di e-warta. Kemudian ada beberapa jemaat yang perlu kita doakan, yaitu jemaat yang mengalami lemah tubuh yang sakit.
seperti Encim Apau, Ibu Yanti, Bapak Arnold, Ibu Luh, kemudian Mama Ibu Rachel dan Mama Ibu Bapak Supriyadi serta Bapak Agus Sandi. Mari kita sama-sama doakan jemaat kekasih kita ini yang sedang lemah tubuh. Berikutnya berita duka segenap hamba Tuhan, penatua dan seluruh jemaat GKT Ampenan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Tuhan Bapa di surga Saudara Louis Hendra Pirox, meninggal pada hari Sabtu kemarin tanggal 13 Mei 23 di Bali. Putra kedua dari Ibu Indah Lestari. Jenazah tadi pukul 1 sudah sampai di Lombok, yaitu di rumah duka di rumah sakit daerah kota, yaitu di Ruang Mandalika. Jadi semalam sudah sampai di Lombok. Kemudian mohon kehadirannya juga karena nanti pukul 19 akan diadakan ibadah penghiburan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk dapat hadir memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi sekali lagi jenazah berada di rumah duka Rumah Sakit Kota Mataram Ruang Mandalika, sebelah kiri agak masuk ke dalam dikit itu. Nah, mengenai kapan dikremasi, jam berapa, kita tunggu informasi dari pihak keluarga. Yang jelas nanti rencana dikremasi itu hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Kremasi dan jamnya kita tunggu dari pihak keluarga. Demikian warta jemaat yang ada pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah menyampaikan warta. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta, dan kita nyanyikan pujian amin. Marilah kita pulang, kita menjadikan tubuh kita bait Allah, di mana Allah senantiasa hadir, dan kita pergunakan tubuh kita untuk tetap setia melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.